Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa ja'ala lil wusuli ilaihi tara'iqa wadihatan wa subula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan narju biha aliyal janani nuzula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aqwamul khalqi dinan wa ahdahum sabila. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih wa akramahum li mu'azaratih wa ahhalahum li mirathi sunnati nabiyyih. Amma ba'd. Dan orang yang beriman punya ketenangan hati, dia yakin betul dengan firman Allah dalam Quran surah At-Taubah. Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 51. Menghadapi segala sesuatu, menghadapi bencana, orang yang beriman yakin betul dengan ayat ini setelah melakukan ikhtiar dan ikhtiar. Dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 51 Allah berfirman. Allah perintahkan kepada nabinya, "Qul," katakan Muhammad, "la yusibana," sekali-kali tidak akan pernah menimpa kami. Tadi sudah kita sampaikan, lan itu adalah huruf yang berfungsi untuk meniadakan atau menegasikan makna fi'il mudhari' selama-lamanya. Berarti ayat itu bermakna selama-lamanya, sekali-kali tidak akan menimpa kami. Illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah tetapkan atas kami. Huwa maulana, dialah Allah pelindung, penolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Nah, perlu kita pahami lagi arti tawakal. Arti tawakal itu bukan berarti kita pasrah bongkoan tanpa melakukan ikhtiar apapun. Pasrah bongkoan. Oh, saya sudah tawakal kepada Allah. Disebutkan dalam kisah bagaimana seseorang ketika bertanya kepada Nabi. Sebutkan dalam kisah, dalam riwayat. Meskipun riwayat ini masih dipertentangkan kesohihannya. Masih dipertentangkan kesohihannya. Namun setidaknya pelajaran dari riwayat ini nanti bisa kita ambil. Syekh Al-Albani menghasankan riwayat ini. Riwayat seseorang ketika bertanya kepada Nabi bagaimana tentang untanya. Ya Rasulullah, aqilu naqati wa atawakkalu au utliquha wa atawakkalu. Wahai Rasulullah, saya ikat unta saya kemudian saya bertawakal, atau saya lepaskan unta saya kemudian saya bertawakal. Apa jawab Nabi? I'qilha wa tawakkal. Ikat dulu untamu, tambatkan dulu untamu dengan baik, baru kemudian kamu bertawakal. Meski riwayat ini masih terjadi silang kata di antara ahlul ilmi, Syekh Al-Albani menghasankan hadis ini. Adapun Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Adapun Ibnul Qattan dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa hadis ini mungkar, bahwa hadis ini termasuk hadis dhaif. Terlepas dari itu semua, sebuah hadis dhaif ketika tidak berkaitan dengan hukum syarak, maka itu bisa kita ambil. Bukankah ada sebuah hadis dhaif yang berbunyi,
Al-Qur'anu hablullahil matin. Quran itu tali Allah yang sangat erat. La tangkusu ajaibuhu wa iyakhlaf ala kasratir rad. Keajaiban-keajaiban Al-Quran itu tidak akan pernah berkurang sedikit pun, meski keterangannya selalu diulang-ulang. Jadi kapanpun dan dimanapun keajaiban Al-Quran itu tidak pernah berkurang sedikit pun, meski keterangan penjelasannya selalu berulang-ulang. Man qala bihi shadaqah. Barang siapa yang tutur katanya, lesannya itu sesuai dengan Al-Quran, shadaqah, maka pasti perkataannya itu benar. Orang kok lesannya, perkataannya selalu didasarkan pada Al-Quran terlebih dahulu, bagaimana Al-Quran menuntunnya, pasti perkataannya jujur, perkataannya pasti lurus. Wa man amila bihi rasyada. Barang siapa yang beramal sesuai dengan tuntunan Al-Quran, pasti akan lurus amal perbuatannya. Wa man i'tasama bihi hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, maka dia akan ditunjuki ke jalan yang lurus. Ini hadis, tetapi hadis ini dhaif. Tetapi maknanya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tidak berkaitan dengan hukum syarak. Hadis itu menjelaskan, man Al-Quran hablullahil matin. Quran tali Allah yang sangat kuat, sangat erat. La tangkusu ajaibuhu wa iyakhlaf ala kasratir rad. Keajaiban Al-Quran tidak akan pernah berkurang, meski penjelasannya, keterangannya selalu diulang-ulang. Man qala bi shadaqah. Siapa yang tutur katanya sesuai Al-Quran, pasti lurus, pasti benar perkataannya. Wa man amila bihi rasyada. Dan barang siapa yang beramal sesuai dengan Quran, pasti amalnya lurus, tidak akan bengkok. Karena lurus ini karena Quran ini yahdi lillati hiya aqwam. Karena Quran ini akan menunjuki orang yang berpegang teguh kepadanya ke jalan yang paling lurus. Wa man i'tasama bihi hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran, dia akan ditunjuki ke jalan yang lurus. Ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan As-Sunnah, tidak bertentangan dengan aturan din. Ini hadisnya ini dhaif, tetapi maknanya benar, maka boleh dipakai. Seperti hadis tentang tawakal, seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi tadi, aqilu naqati wa atawakkalu. Hai Rasulullah, apakah saya tambatkan dan ikat unta saya dulu kemudian baru saya bertawakal? Au utliquha wa atawakkalu. Atau saya lepaskan unta saya, tidak usah saya ikat, kemudian saya bertawakal kepada Allah. Oh sudah, kalau takdirnya unta saya enggak hilang, ya enggak hilang. Wong saya sudah bertawakal kepada Allah. Apa jawab Nabi? Dalam hadis itu yang masih menjadi silang kata di antara para ahlul ilmi, ada yang menyatakan hadis itu mungkar, ada yang menyatakan hadis itu dhaif. Tetapi makna tawakalnya tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan sunnah. Jawab Nabi apa? I'qilha wa tawakkal. Ikatlah untamu, kemudian tawakallah. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang namanya tawakal itu harus diawali dengan ikhtiar fisik dulu, ikhtiar jasadi dulu. Jangan langsung jujuk. Yang namanya tawakal itu harus dimulai dengan ikhtiar fisik. Kalau kita langsung jujuk ya tidak bisa. Misalkan hadis tentang unta tadi kita analogikan dalam kehidupan sekarang. Banyak di antara kita yang punya mobil, punya sepeda motor. Sudah kita bepergian kemana? Ke satu tempat. Kemudian kontaknya masih kita tancapkan di situ. Kemudian tidak terkunci kalau mobil. Kemudian sepeda motor tidak terkunci.
Kuncinya, kontaknya masih nyentel, cemantol di situ, masih tertancap di situ. STNK-nya ada di dalam jok kalau sepeda motor, plus BPKB-nya sisan. Mobilnya, STNK mobil dan PBKB-nya ada di dalam mobil. Dan kontaknya masih cementel, masih tertancap. Sudah, kita tidak ada ikhtiar fisik, tidak berusaha bagaimana biar mobil ini tidak dicuri. Ikhtiar fisiknya tidak kita lakukan, karena kita jujuk, bentuk tawakalnya langsung jalur pintas. Sudahlah, tidak apa-apa, kontaknya masih tertancap di mobil, STNK BPKB ini sisa, tidak apa-apa, saya tawakal kepada Allah. Bukankah Allah itu akan menolong hamba-hambanya yang bertawakal penuh kepada Allah? Sekalipun ini tidak saya kunci, sekalipun kunci masih tertinggal, sekalipun STNK dan BPKB ada di dalam, tidak apa-apa, saya yakin tidak akan hilang. Karena saya sudah bertawakal kepada Allah. Kalau Allah sudah menakdirkan mobil saya hilang, ya hilang. Kalau Allah belum menakdirkan mobil saya hilang, ya tidak hilang. Kalau saya tinggalkan rumah dalam keadaan terbuka, kosong, sepi, tidak saya kunci, saya sudah bertawakal kepada Allah. Kalau Allah takdirkan isi rumah saya tidak disatroni oleh pencuri, ya akan aman. Kalau ternyata isi rumah saya itu sudah ditakdirkan oleh Allah akan disatroni pencuri, mobil yang sudah saya kunci rapat, sepeda motor yang sudah saya kunci setangnya, itu ternyata ditakdirkan oleh Allah, meskipun sudah saya kunci sedemikian rupa, pasti akan hilang juga. Ya sudahlah, kalau begitu saya bertawakal kepada Allah, tidak saya kunci. Apa yang terjadi? Oh, hilang tenan itu. Hilang tenan. Bagaimana perintah Nabi tadi kepada orang yang bertanya kepada beliau? Iqilha wa tawakkal. Ikatlah, tambatlah untamu, kemudian baru bertawakal kepada Allah. Lah, kita memaknai ayat At-Taubah tadi, ayat 51 juga demikian, dalam bentuk tawakal kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Allah perintahkan langsung kepada nabinya, katakan Muhammad, qul, katakan Muhammad, la yusibana, sekali-kali dan selama-lamanya tidak akan pernah menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah tetapkan atas kami. Huwa maulana, dialah Allah penolong kami. Sehingga kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, ikhtiar fisik sudah kita lakukan, ikhtiar fisik semaksimalnya sudah kita lakukan, tapi ternyata Allah masih berkehendak dan Allah masih menetapkan kita bakal kena musibah, maka ingat, huwa maulana. Huwa maulana, dialah Allah penolong kami. Apapun resikonya, saya punya Allah. Yakin betul saya punya Allah. Allah yang akan menolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang beriman itu bertawakal. Kalau kita mengaku iman kepada Allah, ada satu kewajiban. Kita bertawakal, bergantung hanya kepada Allah. Untuk tawakal, ikhtiar fisiknya harus kita lakukan dulu. Tidak boleh langsung jalan pintas. Jadi ikhtiar fisik, usaha semaksimalnya dulu. Kalau ternyata usaha maksimal sudah kita lakukan, maka Allah andai kata masih berkehendak untuk menimpakan musibah pada kita, menguji kita dengan musibah, ingat, Allah yang akan membebaskan musibah itu dari diri kita. Huwa maulana, karena hanya Allah lah penolong kita, hanya Allah lah pelindung kita. Oleh karena itu bertawakallah kalian, hai orang yang beriman, hanya kepada Allah. Allahus Somad, Allah satu-satunya tempat bergantung. Jadi baik.